Dahulu kala, sebelum penciptaan manusia, langit dan bumi dipenuhi oleh makhluk-makhluk cahaya. Di antara mereka, ada satu makhluk yang sangat menonjol, bernama Azazil. Ia bukan malaikat dari asal kejadian, melainkan dari bangsa jin yang begitu taat dan kuat dalam ibadah, hingga ia tinggal di antara para malaikat di langit ketujuh. Ia sujud siang malam, menghafal langit dengan zikir, dan memadamkan pemberontakan jin-jin jahat di bumi atas perintah Allah. Namun takdir Allah menyimpan ujian yang lebih besar, perintah sujud kepada Adam. Saat Allah menciptakan manusia pertama, Adam, dari tanah liat yang dibentuk dan diberi roh, para malaikat menyaksikan makhluk baru itu dengan takjub. Allah berfirman, "Sujudlah kalian semua kepada Adam." Semua malaikat tunduk. Hanya Azazil yang berdiri tegak, penuh amarah. Tatapannya menusuk Adam dengan kebencian. "Aku lebih baik darinya," seru Azazil. "Aku diciptakan dari api, sedang dia hanya dari tanah." Langit berguncang. Malaikat-malaikat gemetar. Azazil telah menolak perintah Allah. Allah berfirman, "Turunlah engkau dari sini, hai Azazil, tidak pantas kesombongan berada di hadapanku." Sejak saat itu, Azazil terjatuh. Ia tidak lagi disebut pemimpin ibadah, tapi kini dikenal sebagai iblis, sang terkutuk, sumpah iblis. Sebelum diusir sepenuhnya dari surga, Azazil berkata dengan dendam membara, "Karena engkau telah menyesatkanku, aku akan menghalangi mereka semua dari jalanmu, dari depan dan belakang, kanan dan kiri. Tak akan kau temui kebanyakan dari mereka bersyukur." Allah menjawab dengan tenang, "Sesungguhnya hamba-hambaku yang ikhlas, engkau takkan mampu menyesatkan mereka." Sejak saat itu, bumi menjadi medan tempur abadi antara bisikan iblis dan hidayah ilahi Azazil menyendiri. Dalam kesendiriannya, Azazil yang dahulu begitu dekat dengan cahaya, kini meratapi nasibnya di lembah kegelapan. Kadang, ia menatap langit dengan luka lama, mengingat pujiannya dahulu. Tapi ia tak menyesal, karena kesombongannya telah menjelma menjadi dendam abadi. Ia mengendap di hati manusia, membisikkan hasrat, menggoda para penguasa, membisikkan iri, dengki, dan sombong. Tapi di setiap zaman, selalu ada manusia yang mengalahkan bisikannya dengan cahaya iman dan hati yang ikhlas. Kesombongan, walau datang dari ahli ibadah, bisa menjatuhkan makhluk setinggi apapun. Taat bukan sekadar ritual, tapi juga tunduk tanpa membantah kehendak Allah. Allah menguji bukan hanya yang lalai, tapi juga yang dianggap paling suci. Setelah terusir dari langit, Azazil jatuh ke bumi. Tapi bukan sebagai makhluk biasa. Ia jatuh dengan murka dan dendam yang menyala-nyala. Angin ribut menyertai jatuhnya, dan bumi pun tahu makhluk yang dibuang langit kini berjalan di atas tanah, di tempat yang sunyi, di tengah padang tandus tak bernama. Azazil duduk termenung. Dahulu ia memimpin pujian kepada Allah. Kini ia menjadi makhluk terkutuk. Tapi dari kehancuran itu, lahir tekad mengerikan. "Jika aku tak bisa kembali, maka aku akan menyeret sebanyak mungkin keturunan Adam ke dalam kehancuran yang sama." Di bawah tanah, di gua paling dalam, Azazil bertemu para jin tua yang dahulu pernah ia kalahkan saat masih menjadi pembela langit. Jin-jin itu menyimpan dendam, tapi melihat sosok Azazil yang telah berubah, mereka bersujud dan berkata, "Sang api agung telah kembali." Azazil lalu membentuk majelis kegelapan, sekumpulan jin dan roh jahat yang bersumpah untuk menggoda manusia dari generasi ke generasi. Mereka tak bisa memaksa, tapi mereka bisa membisik, menyesatkan, merayu, bahkan menyesup ke dalam mimpi, mimpi Adam dan tangisan langit. Suatu malam, Adam bermimpi. Dalam mimpinya,
Ia berjalan dalam taman surga, tetapi pepohonan kering dan air menghitam. Dari balik pohon muncullah Azazil, bukan sebagai iblis, tapi seperti kawan lama. Ia berkata, "Adam, tidakkah kau rindu surga? Aku pun dulu di sana. Kita bisa kembali jika kau mengikuti saranku." Adam terbangun dengan keringat dingin. Ia sadar, iblis tidak tidur. Dan sejak hari itu, Azazil terus berputar mengitari anak-anak Adam, mencari celah dalam hati mereka. Langit menangis. Para malaikat menyaksikan manusia diuji, dan tak semua mampu bertahan. Zaman demi zaman berlalu. Azazil menyusup ke kerajaan, membuat raja tamak dan haus darah. Ia berbisik di telinga penyihir, membuka jalan bagi ilmu hitam dan kesesatan. Ia berdiri di pasar, di masjid, di medan perang, menyamar sebagai niat baik, tapi berakar dari hawa nafsu. Namun, di setiap zaman selalu ada anak manusia yang berbeda. Mereka yang hatinya bersih, sujudnya tulus, dan cintanya kepada Allah tak tergoyahkan. Bila Azazil datang, mereka malah menangis dan memohon perlindungan. Azazil membenci mereka. Mereka adalah pengingat bahwa aku telah kalah. Menurut kabar dari langit, waktu Azazil terbatas. Ia diberi tenggang hingga hari kiamat. Dan di hari itu, Azazil akan diikat bersama semua pengikutnya, diseret ke hadapan Allah, dan tak akan ada tempat lari lagi. Tapi sebelum hari itu tiba, Azazil tak akan berhenti. Ia bisa menjadi suara lembut dalam doa yang menyimpang, bayangan samar di cermin, rasa iri di dada, atau cinta dunia yang berlebihan. Akhirnya, Azazil berkata, "Selama masih ada malam, aku akan menggoda manusia. Selama mereka mencintai dunia lebih dari Tuhan, aku akan menang." Ribuan tahun telah berlalu. Azazil terus bekerja dalam bayang-bayang, menggoda para raja, membisikkan fitnah di telinga pemimpin, menciptakan perpecahan di antara umat, dan menjadikan dunia sebagai gelanggang hawa nafsu. Tapi Allah tidak membiarkan bumi tanpa penjaga. Di setiap zaman lahir para wali Allah, manusia pilihan yang hatinya bening, ilmunya dalam, dan jiwanya dijaga cahaya ilahi. Para wali ini hidup tersembunyi, tak dikenal, namun langkah-langkah mereka mengguncang alam gaib. Dan mereka tahu hari besar itu akan datang, malam dimulainya perang besar. Langit malam diubah menjadi kelabu. Angin panas bertiup dari arah barat, membawa aroma belerang dan darah. Para wali di berbagai penjuru bumi mendapat mimpi yang sama. Waktu Azazil hampir habis, ia akan mengumpulkan seluruh pasukan jin dan manusia yang tersesat. Bersiaplah, karena perang takdir akan dimulai. Maka, berkumpullah para wali. Syekh Hadi Al-Haq, sang penjaga mimbar yang mampu melihat jin dengan mata telanjang. Nyi Larasantika, perempuan bertapa di pegunungan yang bersahabat dengan para makhluk langit. Dan seorang pemuda-muda bernama Ziyad, yang sejak kecil bisa mendengar suara Azazil dalam mimpinya. Benteng kegelapan di lembah Ghafur. Azazil membangun benteng kegelapan di lembah Ghafur, tempat terlarang di antara dua dunia, dijaga oleh ribuan jin bertaring dan manusia yang telah menyerahkan jiwanya. Di sanalah ia duduk di atas singgasana dari tulang, mempersiapkan perang terakhir. Jika aku kalah, maka aku akan kalah bersama ribuan jiwa. Tapi sebelum itu, biar aku cabik iman mereka satu persatu. Pertempuran dimulai. Hari itu datang, langit merah. Petir menyambar. Lembah Ghafur terbuka. Para wali berdiri di garis depan dengan pakaian putih dan senjata yang hanya akan bekerja bila disertai keikhlasan. Mereka tidak membawa pasukan banyak karena Tuhan menghendaki kualitas, bukan jumlah. Azazil muncul dalam wujud asli, tinggi menjulang, bersayap api, bermata 1000,
dan lidahnya seperti ular yang memanjang ke langit, tapi wajahnya penuh bekas luka kejatuhan. Wahai wali-wali fana, kalian pikir bisa mengalahkanku? Aku pernah tinggal di langit ketujuh. Syekh Hadi melangkah maju. Dan karena sombongmu, engkau terbuang. Hari ini kami datang bukan dengan amarah, tapi dengan amanah, pertarungan batin dan nyata. Perang yang terjadi bukan sekadar bentrokan pedang dan sihir. Itu adalah perang hati. Azazil membisiki para wali dalam batin. Kau akan mati, ibumu akan menangis, tinggalkan pertempuran ini. Namun para wali telah menutup telinga hati mereka untuk semua suara selain suara Allah. Nyi Larasantika melepaskan jilbabnya ke angkasa, berubah menjadi ribuan cahaya yang membakar pasukan jin. Kiranu Wisesa menancapkan tongkatnya ke tanah, dan bumi pun menelan pasukan manusia sesat. Ziyad, sang pemuda terakhir, maju sendiri ke hadapan Azazil. Azazil berkata, "Kau, yang sejak kecil mendengarku dalam mimpimu, kau istimewa." Ziyad berkata, "Aku mendengarmu, tapi tak pernah mengikutimu. Hari ini, aku menutup suara itu selamanya." Azazil tertawa, namun di balik tawanya ada kesedihan mendalam. Ziyad memejamkan mata, lalu mengucap satu kalimat yang diajarkan oleh gurunya, sebuah asma tertinggi yang hanya boleh disebut sekali seumur hidup. Langit terbelah, cahaya turun, Azazil menjerit. Tidak, cahaya itu, cahaya yang dulu pernah memelukku. Azazil terjatuh. Tubuhnya menghitam, sayapnya meleleh. Ia menatap Ziyad dengan mata penuh rahasia. Aku pernah dicintainya, dan kemudian lenyap. Bukan karena dibunuh, tapi karena seluruh kekuatannya kembali ke asalnya. Tuhan mengambilnya. Bersama semua keangkuhannya, benteng kegelapan runtuh, jin-jin yang tersisa kabur. Para wali kembali ke tempatnya masing-masing, tak menuntut pujian, tak mengharap balasan. Ziyad kembali ke desa. Ia hanya dikenal sebagai pemuda biasa, tapi malam-malamnya diisi dengan tangis dan doa. Karena ia tahu, selama dunia belum kiamat, masih ada yang mencoba menjadi Azazil berikutnya.